Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pembagian kalam insya'i. Yang pertama ada pengertian tentang kalam insya'i. Kalam insya'i adalah kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar ataupun sebagai orang yang dusta. Contohnya, yang pertama menurut fatwa Al-Hasan radhiyallahu an berbunyi la tatlubu minal juz'i ma sana'tu. Artinya, janganlah kau menuntut balasan kecuali senilai apa yang kamu kerjakan. Kemudian contoh yang kedua itu menurut As-Simmah bin Abdullah berkata, binafsi tilkal ardo ma atibur riba wa ma ahsanu al-mustafa wal mutarabbi'ah. Artinya, demi diriku alangkah baiknya bumi yang tinggi itu dan alangkah indahnya sebagai tempat peristirahatan di musim panas dan musim semi. Dua contoh di atas adalah kalam insya'i. Kenapa? Karena keduanya tidak mengandung pengertian yang membenarkan dan tidak pula mendustakan. Untuk contoh pertama adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menghendaki keberhasilan sesuatu yang belum berhasil pada saat kehendak itu dikemukakan. Sedangkan contoh yang kedua tidak digunakan untuk menghendaki terjadinya sesuatu. Kemudian ada pembagian kalam insya'i. Kalam insya'i terbagi menjadi dua. Yang pertama, insya' tholabi merupakan kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Kemudian yang kedua ada insya' ghair tholabi, merupakan kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Lalu ada pembagian kalam insya' tholabi. Yang pertama ada amar atau kalimat perintah, adalah menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Contohnya, khudhil kitaba biquwwah, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Quran Surat Maryam ayat 12. Kemudian yang kedua ada nahi atau larangan, adalah tuntutan tidak dilakukannya suatu perbuatan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang yang martabatnya lebih rendah. Contohnya, wala taqrabu malal yatima illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Yang ketiga ada istifham, adalah mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Contohnya, hal yanamu al-jumad, apakah benda mati itu dapat berkembang? Lalu yang keempat ada tamanni, adalah mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diharapkan keberhasilannya. Contoh, fahallana min syufa'i fayashfa'u lana, maka adalah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 53. Yang terakhir, nida atau seruan, adalah menghendaki menghadapnya seseorang dengan menggunakan huruf yang menggantikan lafaz ad'u. Contohnya, faqad alimtu bi anna afuka azamu ya rabbi inna azimtu dzunubi kasratan. Wahai Rabbku, seandainya dosa-dosaku sangat besar, maka sesungguhnya aku tahu bahwa pengampunanmu itu lebih besar. Menurut Abu Nawas.
Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.